pada teks yang tertulis. Jadi semakin hidup, semakin ada emosi. Ayo teman-teman, kita praktekkan bersama-sama. Pasti akan sangat menyenangkan. Sekarang satu contoh lagi. Ini saya akan membaca dari suatu teks, dari satu naskah. Saya baca agak panjang, tapi tidak terlalu panjang. Pertama akan saya baca dengan katakanlah tanpa interpretasi. Saya baca begitu aja. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti aja wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo pamannya Mbak Asti kan dukun sakti. Itu kalimat yang digelimpangkan begitu saja kata-kata gitu. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau kalimat ini diucapkan oleh tokoh dan dengan emosi tokoh protagonis. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak. Juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti aja wah, kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Meta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti kan dukun sakti. Sekarang, gimana kira-kira kalau ini disuarakan oleh antagonis? Pak Jamal itu makin kaya loh mbak. Juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti saja, wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti, kan dukun sakti. Ada tokoh ketiga itu, tokoh yang dalam peringkat ketiga kepentingannya, tokoh penengah. Itu pun dalam konvensi ada jenis emosi tersendiri. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak. Juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti saja wah, kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti, kan dukun sakti. Nah, mudah-mudahan harapan saya cukup terasa bagaimana yang satu itu sebagai tokoh utama, superhero, bukan superhero, hero dari cerita drama ini. Yang kedua adalah lawannya, seterunya si superhero. Dan yang ketiga tadi, yang terakhir tadi, orang yang gamang gitu loh, ngomong aja gamang gitu. Ini mau ngomong buruk atau ngomong jelek ya tentang dia, letakku ini di mana ya, seperti itu. Sehingga memberi peluang dari cara ngomong semacam itu, memberi peluang pada penonton dan pendengar untuk percaya bahwa pada suatu saat meskipun dia si protagonis ini pertama kali memihak si protagonis, kalau dengerin cara ngomong dia seperti itu, emosi dia seperti itu, mungkin aja dia lalu bergeser ke sana. Jadi itu tentang tokoh-tokoh dalam cerita drama, dalam pengelompokan protagonis, antagonis, dan triagonis. Di dalam badan antagonis ada unsur-unsur protagonis. Ketika dia gamang terhadap kebenaran itu, terjadilah kontraksi di dalam jiwanya kan. Nah sehingga ketika dibilang bahwa
aku tidak mungkin memberikan kamu sesuatu keadilan karena kesalahanmu, karena kamu tidak bersalah. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah, nah ini yang kadang-kadang dulu zaman aku bandel, tutup aja layarnya. Kesimpulannya adalah open ending kan. Pikirin lo di rumah kan gitu. Tapi biasanya penulis senario kan memberikan, atau penulis naskah memberikan solusi ya. Nah, tetapi kalau memainkan antagonis atau protagonis, rasanya kita akan tersesat, Mas. Tersesat kepada hitam putih. Karena dalam protagonis itu ada antagonistik, ada unsur, karena mereka bisa bersenyawa kan. Ada chemistry di dalamnya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi saya anjurkan teman-teman, kalau kamu mendapatkan tokoh antagonis, jangan kamu berpikir semuanya itu menolak, enggak. Atau kalau kamu dapat protagonis semuanya menyetujui juga, enggak. Harus ada unsur-unsur. Tidak mungkin menjadi ragam jika secara kimiawi tidak ada unsurnya. Nah, jadi ada unsur protagonis di dalam antagonis, ada unsur antagonistik di dalam protagonis. Itu sebabnya terjadi senyawa. Jadi kalau toh diucapkan tuh, misalnya ya, beginilah kerjaku, mendorong teman untuk maju. Tapi kalau mereka sudah bertingkah melulu, kepalanya akan kepalu. Kalau mereka bertingkah melulu, kan menjadi para antagonis. Saja, dari satu kalimat saja. Beginilah kerjaku, mendorong teman untuk maju. Tapi kalau dia sudah bertingkah melulu, kepalanya akan kepalu. Ini Raja Nimrod ditegur oleh seorang pengembara, ya kan? Nah, jadi dengan demikian salah kalau bicara tentang hitam putih, protagonis dan antagonis. Di dalam kejahatan ada kebaikan, di dalam kebaikan ada kejahatan. Kadarnya yang tipis atau tebal kan? Teman-teman, yang paling menyenangkan dalam proses belajar seni peran adalah ketika kita mulai melatih dan mempraktekannya. Teman-teman sudah mendapat banyak penjelasan dan contoh-contoh. Kini saatnya teman-teman harus mempraktekannya. Jangan malu-malu. Proses mempelajari seni peran menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Teman-teman harus ingat bahwa belajar seni itu akan membuat kalian senang.
Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakai i. Nyo. Ya apa sih Ron? Aduh. Paketanmu gak tau tes. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuistul China. Nanti di nopo. Nah, JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuistul China JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Stasiun ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumampir, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism. Data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetap nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas yo. However, the Supreme Court immediately suspended the 2 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population.
Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, kami masih akan merekomendasikan Anda beragam menu kuliner pilihan bersama saya, Cahyani Dean. Oke mas. Ini ada stevia lemon. Stevia lemon ini terbuat dari serai wangi, daun jeruk, sama irisan daun stevia. Oke, daun stevia ya ini ya minumannya. Kalau ini makannya lebih buat diabetes, kolesterol gitu. Wow, banyak juga manfaatnya ya untuk kesehatan. Oke. Nah, itu ada ubi juga hasil dari perkebunan, sama sini ada singkong juga hasil perkebunan. Oke, ini cemilannya ada ubi dan juga ada singkong goreng. Baik, terima kasih ya mas ya. Silakan cobain. Iya. Ya pemirsa, tak perlu pergi jauh-jauh ke Korea untuk menikmati makanan ataupun kuliner dari negeri ginseng ini. Kini Anda bisa menikmati kuliner Korea di warung tenda kaki lima. Bahkan di tempat ini masyarakat ini rela antre loh untuk datang ke warung ini. Bagi Anda, penggemar drama Korea pastinya tidak asing dengan warung tenda berwarna merah atau biasa disebut Pojang Macha. Nah, konsep Pojang Macha hadir di kawasan Gedung Putih Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, Banten. Pemilik warung tenda bernama Nolda Pocha ini ialah William. Dia mengaku warung tenda miliknya terinspirasi dari drama Korea. Lagi COVID sih, jadi COVID itu kan kita Korea kan lagi close border ya, nggak bisa ke sana. Terus juga kita banyak nonton film Korea, jadi kan banyak konsep tendaan di Korea kan. Jadi kita coba hadirin di Indonesia sih gitu. Selain terinspirasi dari drama Korea, pemberian nama tempat ini juga memiliki arti bermain. Dengan harapan para pengunjung dapat menikmati suasana nongkrong sambil bercengkrama. Belakangan tempat ini mencuri perhatian netizen karena keunikannya. Mereka rela mengantre agar bisa merasakan sensasi makan di warung tenda khas drama Korea. Dan tentu menyantap menu andalan seperti dakbal, yaitu olahan ceker ayam pedas tanpa tulang, dan nakji bokem berbahan dasar gurita yang diolah dengan cara ditumis. Lihat dari TikTok sih Mbak pertama kali, terus ternyata pas nge-share ke teman banyak yang tahu juga, terus recommended banget buat ngumpul-ngumpul sama teman ala-ala Korea gitu. Jadi kami tertarik buat makan di sini. Gitu. Ramyeon sharingnya enak banget, sama tapokinya enak banget gitu. Ceker ayamnya sih, ceker ayamnya ya itu enak banget sih. Instagram terus jadi penasaran kesini karena kalau nonton drakor kan kayaknya suka ada yang tempat kedai kayak gini ya, yang merah kayak gini. Terus kebetulan suka kuliner gurita juga, jadi pengen cobain. Yang bikin tertarik lainnya lagi apa? Mungkin apa ya, konsepnya tenda, iya, konsepnya tenda. Jadi kayak ngambil dari drama Korea gitu kan, itu yang bikin penasaran. Iya.
Selain makanan, ada pula minuman khas Korea yaitu soju. Namun tak perlu khawatir karena soju di sini tidak memiliki kandungan alkohol. Semua menu ditawarkan dengan harga berkisar Rp30.000 hingga Rp120.000. Warung tenda ala drama Korea ini buka mulai pukul 15.00 hingga